Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini kita mau PA dan PA kita tentu dengan cara yang berbeda dari yang biasanya. Karena keterbatasan jarak saat ini, jadi saya membuat PA dalam bentuk video dan audio. Jadi untuk Bapak Ibu yang nggak bisa akses video, nanti saya sediakan versi audionya aja. Tetapi untuk yang mau membuka video, nanti di video itu saya jelaskan beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lihat. Kayak gitu. PA ini akan berlangsung tidak saya sendirian. Jadi nanti akan ada Kak Elia Mahar Sindu Putro yang menemani saya berdiskusi. Karena nuansa PA kan enaknya hidup gitu, ada diskusinya. Jadi saya nggak bicara sendiri kayak khotbah. Sebelum kita masuk dalam PA dan kita dengar Kak Elia berbicara, saya udah berbicara duluan. Makasih ya Kak Elia untuk Mbak Desa. bantuannya sudah ditemani. Kita berdoa bersama sebelum kita masuk dalam pembahasan kita. Yuk, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang kami nikmati hingga pada saat ini. Kami rindu untuk kembali belajar tentang firman Tuhan. Kami rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian agar kami dapat menghidupi firman di dalam keseharian kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ketika saya memulai PA ini, saya berasumsi Bapak Ibu sudah membaca bagian Alkitab yang sudah saya share dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Dan saya tidak akan mengulang membaca narasinya dari awal sampai akhir. Tetapi tetap Bapak Ibu yang mendengarkan PA ini harap membawa Alkitab supaya bisa sama-sama kita melihat bagian-bagian mana yang sedang dibahas. Begitu. Sebelum masuk dalam pembahasan, coba Kak Elia Mahar Sindu Putro membawakan sebuah kata-kata pembuka gitu Kak. Say hi. Halo. Selamat apa nih? Selamat menikmati harinya Tuhan ya. Ya. Saya Elia Mahar Sindu Putro. Bagi yang sudah kenal, ya halo. Bagi yang belum kenal ya kita salam kenal gitu. Saya dari calon pendeta GKI yang sedang menunggu proses. Kira-kira gitu aja ya Kak Pendeta ya. Pasti udah kenal lah. Iya pasti udah kenal ya. Oke Kak, kita langsung masuk ya Kak. Oke Bapak Ibu, kita mulai dari konteks Lukas 24. Silakan dibuka Alkitabnya, kita coba lihat dulu dari ayat 1-nya. Ayat 1 ini dibuka dengan kalimat, dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Jadi, walaupun kita membahas ayat 13, tapi keterangan waktunya kita bisa lihat di ayat 1. Pada hari pertama minggu itu. Tapi sebenarnya hari ini juga nggak jelas ya Kak El ya? Iya, hanya di Lukas tuh yang jelas hanya di pasal ini doang. Karena memang hari Sabat itu menjadi penting bagi umat kekristenan. Tetapi kalau Injil Lukas secara umum yang saya ketahui, waktu penjelasan waktunya dalam setiap narasi sepertinya tidak terlalu jelas. Iya. Dia tidak pernah menulis secara detail gitu untuk keterangan waktu. Jadi informasi waktunya cuma ada di situ aja. Dan kalau kita lihat langsung ke ayat 13, pada hari itu juga, nah ini menunjuk keterangan waktu yang sama pada ayat 1, yang sebenarnya nggak jelas juga kapan gitu ya. Pada hari itu juga 2 orang dari murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Saya menunjukkan sebuah peta yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar. Ini adalah peta
Emmaus menuju Yerusalem. Kira-kira 7 mil. Di dalam kilometer kira-kira tuh 11,3 kilometer. Lumayan jauh ya, Kak? Ya, lumayan. Saat itu mengingat saat itu ditempuh dengan berjalan kaki ya, biasanya. Pakai onta, pakai kendaraan hewan. Dan 11 kilo bukan jarak yang dekat. Iya, betul. Ya kira-kira seperti itu keadaannya saat itu. Lalu kalau kita lihat ayat 14, kita langsung lanjut aja. Ayat 14 sampai ayat 16. Boleh Kak Elia bacain, Kak? Ayat 14 sampai 16 ya. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, menarik. Kenapa mereka tidak mengenal Yesus, padahal mereka sedang bercakap-cakap tentang Yesus? Saya sih malah mikirnya sih mungkin ada selubung gitu. Ini antara selubungnya ada pada Yesus sehingga para murid mau berusaha melihat mukanya Yesus tapi nggak bisa. Atau justru mungkin para muridnya yang memiliki selubung. Selubung seperti apa ya? Macam-macam tuh. Kalau menurut Mbak Deta gimana? Ini mengingatkan aku tentang beberapa tafsiran. Jadi ini sih menurut banyak penafsir ya, ada yang bilang Yesus itu tuh berjalan dari arah matahari terbit. Jadi ketika ada matahari yang Yesus terus di belakangnya ada matahari, maka orang yang ada di depan matahari itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Itu sih kata penafsir. Lalu ada juga yang bilang, kenapa mereka nggak melihat Yesus? Karena yang tadi Kak Elia bilang, ada selubung gitu. Entah murid yang diselubungi, atau Yesus yang menyelubungi dirinya sendiri, sehingga murid nggak bisa melihat. Nanti coba kita lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana. Lalu yang ketiga, ada juga nih Kak yang bilang narasi tentang perjalanan ke Emmaus ini memang sengaja dibuat untuk menyampaikan sebuah pesan. Tapi sebenarnya peristiwa ini gak pernah ada gitu, katanya. Oh, diada-adakan sama penulis Injil gitu ya, sama penulis Injil Lukas ya? Penulis Injil Lukas. Mungkin dia mau kasih ilustrasi gitu, kayaknya gitu sih. Gitu. Nah, tapi memang kalau kita lihat referensinya dengan Injil lain, Injil Markus sama Injil Lukas nggak ada ya perbandingannya. Iya. Oh, menarik ya. Biasanya kan ada ya beberapa versi gitu dari Injil ini, Injil itu. Nggak ada sih. Gitu. Oke. Jadi itu beberapa pemikiran yang ada, penafsiran yang ada. Terus mana nih yang mendekati nih? Nah, waduh. Itu baru mau ditanya. Kira-kira mana? Yang pertama kan kayak matahari, jadi cahaya dari belakang, muka yang lagi ngomong, yaitu Yesus tampak seperti siluet. Yang kedua, para murid atau Yesus memiliki selubung, atau dua-duanya punya selubungnya masing-masing, atau salah satu kita nggak tahu. Yang ketiga, narasi yang sengaja dibuat. Yang manakah yang mendekati? Kayaknya kita nggak bisa jawab sekarang ya Kak. Kita harus lihat. Kita harus lihat di ayat selanjutnya. Oke, siap. Oke. Coba kita gantung dulu pertanyaan ini sambil kita melihat ayat 17. Kita bagi dua deh. Aku baca ayat 17 sampai 20, KL baca ayat 21 sampai 24. Kita akan bahas ayat 17 sampai 24 pada bagian ini. Oke. Ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" jawab mereka.
Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Saya lanjut ya. Sampai 24. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi dia tidak mereka lihat. Nah, Kak, ini sebenarnya bisa kita eliminasi nih yang 3 tafsiran tadi setelah kita coba membaca ayat yang barusan. Yang pertanyaan tadi nih ya? Ya, yang penafsiran 3 itu loh, yang matahari selubung sama yang ini narasi doang atau bukan gitu. Nah, kalau kita lihat, kita logikain aja deh. Ini orang-orang yang bersama-sama dengan Yesus, 2 orang ini kan ngomong panjang dan detail ya, sampai cerita gitu loh tentang apa yang terjadi belakangan. Dan mungkin gak sih orang yang cerita sepanjang ini itu jaraknya jauh-jauhan gitu dengan Yesus. Artinya kalau emang Yesus ada di dekat mana gitu dan itu ketutupan matahari dan jaraknya cukup jauh sehingga mereka nggak ngelihat, nggak mungkin toh mereka berbicara sepanjang ini dan sedetail ini. Kalaupun Yesus jaraknya, berarti Yesus jaraknya dekat kali ya. Iya. Jadi mungkin PSBB kali ya. Kalau sampai nggak kelihatan PSBB kali ya. Kontekstual sekali ya. Tapi memang apa yang dikatakan Kak Deta, sepertinya kalau obrolan mereka begitu seru ya, obrolan mereka begitu asiknya, begitu saking ceritanya panjang seperti apa yang dikatakan oleh Kak Deta tadi dalam penjelasan yang singkat, menunjukkan bahwa tafsiran yang pertama soal mengapa mereka tidak bisa melihat muka Yesus berarti konyong-konyongnya tafsiran yang pertama soal matahari itu selesai ya. Nah, atau dia dihilangkan gitu ya, dieliminasi, dihilangkan gitu. Kayaknya nggak mungkin, yang matahari kayaknya nggak mungkin gitu. Karena udah jelas mereka pasti berdekatan dengan Yesus. Nggak jelasnya. Apalagi waktunya berjalan gitu. Jadi kan mataharinya masa terbit mulu. Nah, benar. Iya benar. Iya benar. Pasti kan pindah posisi toh. Jadi ya oke, kita eliminasi coba yang itu. Coba kita lihat lagi ayat yang tadi kita baca. Sebenarnya selain posisi mereka tidak bisa melihat Yesus, ada yang menarik lagi ketika murid-murid ini dikatakan mukanya muram. Ayat 17 itu ya. Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Menarik ya. Gimana nih menurutnya Bu Deta, seperti apa nih? Ini sebuah perhatian sih. Menarik perhatian maksudnya. Kenapa mereka mukanya muram? Sebenarnya kita bisa melihat atmosfer muram itu atau apa ya. Suasana kemuraman itu sudah ada sejak kita membaca ayat yang ke-13 saya rasa. Kenapa mereka pergi ke sebuah kampung? Kenapa mereka memilih untuk pulang kampung? Apa karena mereka merasa sudah sangat sedih karena Yesus disalib? Atau karena mereka memang sengaja mau menenangkan diri ke sebuah kampung, terus mereka pergi, dan kemudian mereka pergi dengan suasana hati yang muram, seperti itu.
Oh, menarik ini ya. Berarti muram kan ekspresi sedih di muka gitu ya. Muram, Iya. cemberut gitu ya. Habis diputus cinta cemberut gitu. Oh ya, Mungkin kan bisa bisa Iya juga iya seperti itu benar. kan. Secara sederhana bisa digambarkan demikian. Nah, eh, muram di dalam konteks ayat ini dia 17, saya kok rasanya kok ini agaknya justru malah menekankan pada tafsiran yang kedua ya. Tadi kan matahari kita sudah hilangkan. Sekarang yang kedua ini bicara soal muka muram, ini memperkuat argumen atau pandangan yang mengatakan mereka para murid tidak bisa melihat Yesus karena mereka ditutupi oleh rasa yang mereka bawa gitu. Saya malah melihatnya justru muram ini semacam kekecewaan gitu, kekecewaan atas mungkin harapan kali ya, harapan yang mereka nantikan ternyata justru kok ternyata tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan gitu. Mungkin ada sesuatu yang menjadi perbedaan sehingga di dalam psikis mereka gitu, dalam kesedihan mereka sudah tidak lagi fokus dengan apa yang ada di dalam pandangan mereka, dan mereka tahunya mungkin kalau saya jadi murid ini kayaknya Yesus deh, tapi kayaknya nggak mungkin deh, kan Yesusku kan sudah meninggal, nggak mungkin dia Yesus gitu. Aku membayangkan diriku di posisi sana, sehingga saya ya udah ngobrol aja gitu ya. Begitu Bu Deta. Kayak gini ya, orang yang lagi kalut kan, lagi banyak pikiran tuh, pikirannya untuk memikirkan sesuatu tuh nggak jernih gitu kali ya. Tapi pertanyaannya apa yang membuat mereka muram ya? Harapan apa ya? Oke, kita coba lihat di ayat selanjutnya. Di sini diceritakan tentang ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan, tadi kayak Lia sempat bahas tentang harapan. Aku menemukan kata yang sama nih. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang, dia Yesus, untuk membebaskan bangsa Israel, tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan, Kak. Benar. Loh, berarti mereka muram tuh bukan karena Yesus mati ya? Menarik loh ini. Jadi gini, ada dua kemungkinan nih. Kenapa nih para murid muram? Kalau aku bisa jabarkan, pertama karena Yesus meninggal dan mereka sangat berduka ditinggal orang yang mereka sayang. Atau yang kedua, mereka punya harapan bahwa Yesus Sang Mesias yang digadang-gadang dari dulu, bahkan nabi-nabi yang terdahulu udah bilang dia akan datang dengan segala keperkasaan dan itu menjadi keyakinan mereka, ternyata meninggal di atas kayu salib. Sementara soalnya tadi aku berpikir para murid tuh mengharapkan ya mereka punya guru, ya udah mereka jadi murid, akhirnya Yesus meninggal dengan baik-baik, punya anak gitu. Kadang-kadang saya berpikir ini apa sih yang mereka harapkan sebetulnya? Oh ternyata begitu penjelasannya. Menarik. Ya, mereka berpikir kan tentang Mesias. Mesias yang benar-benar hebat menurut pikiran mereka gitu. Ternyata yang Yesus hadirkan kebalikannya. Bukan yang kuat secara politis gitu ya, tapi yang kuat secara spiritualitas. Benar. Bahkan untuk menyuarakan bahwa misalnya dia harusnya nggak disalib gitu. Dia nggak melakukan itu. Dia menerima penyaliban itu. Nah ini kan yang mungkin membuat para murid juga kecewa dengan keputusan Yesus kali ya. Makanya mereka muram karena itu. Tapi pertanyaanku nih, buat Kelia deh. Kalau mereka muram karena Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka, apakah mereka mencintai Yesus?
secara tulus. Atau justru malah demi kepentingan mereka gitu ya? Iya. Ini kan jadi pertanyaan besar nih akhirnya. Betul. Dan mm-mm. dan menariknya kalau bagaimana itu kita. Nah, kita jangan-jangan itu kita, ya benar, jangan-jangan itu kita. Ya bagi para jemaat terkhusus kan, ini kan konteks PA di Jemaat Kutoarjo nih. Saya dan teman-teman bersama Bu Deta dan teman-teman jemaat di Kutoarjo, bagaimana nih kalau ternyata yang di situ kita sedih karena apa nih? Ya, karena Yesus tidak melakukan apa yang kita harapkan. Seringkali gitu. Atau memang karena kita betul-betul mencintai Dia. Ya semoga gitu ya, karena misalnya begini kan, banyak doa yang kita angkat gitu ya, Tuhan saya mau A, Tuhan saya mau B, banyak hal yang kita angkat begitu. Tapi pertanyaannya adalah, jikalau tidak sesuai dengan keinginan kita, kan tadi Bu Deta sebenarnya mengarah ke sana kan, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita, terus sikap kita ke Tuhan gimana? Loh kalau aku tidak dikabulkan, hatiku muram atau gimana gitu? Ya. Apakah ketika semua yang terjadi tidak sesuai harapan, saya tetap mencintai Dia, gitu ya, kira-kira. Kalau Bu Deta sendiri gimana nih pertanyaannya? Ayo. Sulit dong. Saya juga muram sih. tapi ini menarik loh. Memang selama kita hidup pasti ya kita berjuang untuk mencintai Allah, dan saya rasa nggak ada yang cinta manusia ke Allah itu tidak akan pernah sempurna sih. Sesempurna Allah mencintai kita. Tetapi letaknya ya di usaha itu sendiri. Tapi belajar sempurna kita ya. Meskipun nggak bisa sempurna ya kita belajar sempurna. Betul. Tapi Kak, coba kita lihat ya. Dari ayat 25. Kita mulai lanjut lagi nih. Sebelum ke situ saya penasaran. Apa? Ini murid-muridnya ini siapa ya? Oh iya, tadi disebutin nama Kak. Kleopas ya? Enggak, soalnya aku Kleopas nih dari mana gitu. Ada yang bilang kan Kleopas kan Petrus. Tapi betulkah ini Simon Petrus yang dimaksud atau bagaimana gitu? Atau ternyata justru nama Kleopas itu kayak apa ya? Kayak nama Joko di sini ya. Kalau orang Jawa Joko kan banyak gitu ya. Ini Kleopas mana? Kleopas Wanto, Kleopas Wati kan kita nggak tahu ya. Oke. Iya. Makasih loh Kak diingetin. Yang jelas, 2 orang murid ini bukan murid Yesus yang 12. Karena namanya nggak ada di 12 orang murid yang sering kita dengar ya. Oke. Kleopas. Dia tuh bagian, kan tadi ada 2 orang ya. Satu kan Kleopas tuh jelas tuh identitasnya tuh. Iya. Yang satunya lagi kayaknya kan belum jelas. Nggak disebutin sama sekali sih. Atau yang justru yang pertanyaan yang kedua, apakah mereka bagian dari murid-murid yang 11 itu? Atau justru mereka murid yang tidak masuk ke dalam 11 murid itu? Kalau menurutku, coba ntar Kak Elia juga tambahin. Ini bukan murid yang 12 sih. Ini bukan murid yang 12. Nanti kita akan lihat, kalau nggak salah di akhir ya. Di akhir akan dijelaskan bahwa 2 murid ini nanti akan pergi tuh menemui murid yang 11. Tapi nanti coba kita bahas di bagian itu. Tapi memang Kleopas ini sepertinya murid lingkar luar, bukan yang sering bersama-sama dengan Yesus yang 12 itu gitu. Karena saya sih setuju dengan perkataan Bu Deta gitu. Ini melengkapi ya Bapak Ibu semua dan teman-teman terkasih. Bahwa murid Tuhan Yesus itu sebetulnya nggak cuma 12, tapi banyak. Dan untuk mewakili mereka, maka dipilihlah 12 orang untuk menjadi lingkar dalamnya gitu. Ibaratnya kayak kementeriannya
Jokowi, maka ini ada orang-orang terdekatnya Yesus untuk bisa mengkoordinasi dalam persekutuan mereka, dalam komunitas mereka saat itu. Saya menyebutnya masih komunitas karena mereka masih belum bentuk organisasi, agar menjadi lebih mudah. Seperti Yudas itu bagian bendahara, dia pegang keuangan dan lain-lainnya. Gitu sih. Makanya saya ketika mendengar Kleopas, dan ini kayaknya bukan nama orang Yahudi kayaknya. Kleopas. Ya. Kleopas bukan orang Yahudi. Ini namanya orang Yunani. Yunani banget ya. Iya benar. Tapi kita lanjut aja gitu ya. Ini kayaknya kan identitasnya masih agak-agak wagu gitu ya. Tapi setidaknya sedikit banyak kita dicerahkan oleh penjelasan Bu Deta dan yang saya tambahkan sedikit gitu. Iya Kak. Coba mungkin nanti di bawah akan semakin jelas ya Kak. Kita sambil lihat ayat yang benar-benar membuat saya terkaget-kaget, ayat 25 ketika membaca ini. Seperti Kak tadi membaca ya, saya juga kaget. Apa kayak Eli aja yang bacain ayat 25, aku baca 26. Oh iya. Saya baca 25-nya ya, tapi Kak Deta baca 26-27-nya ya. Betul. Ya. Bapak Ibu jangan kaget ya, karena saya biasanya kalau baca Injil nih berekspresi. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai, kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, itu Bu Deta. Biar sekalian aja saya pakai ekspresi, biar tampak kekuatan kata-kata itu. Sampai kebayang-bayang sih gimana cara menyebutkannya tadi. Oke. Gimana nih Kak tanggapan Kak Elia untuk ayat 25? Menjawab nggak sih bahwa mereka memang kayaknya lebih dominan nih pada pemikiran mereka tentang Mesias yang hebat itu daripada apa yang mau Yesus wujudkan sebenarnya di dalam dirinya, di dalam kesederhanaannya? Ya, saya sih mengomentarinya begini sih. Bagi saya wajar dalam arti sudah sekian lama kan bangsa Yahudi tinggal dan hidup di budaya yang memiliki pemahaman Mesias demikian gitu ya. Sudah mendarah daging ya? Sudah mendarah daging gitu ya. Ibaratnya kalau orang Jawa sedang menunggu ramalannya Jayabaya, misalnya seperti itu ya. Kalau kita berbicara soal budaya begitu. Nah, tapi ternyata di sini justru Yesus datang hadir menunjukkan hal yang di luar kebiasaan mereka. Kan biasa ya, Yesus kan menunjukkan hal-hal yang di luar kebiasaan. Hari Sabat nggak boleh kerja, Yesus menyembuhkan gitu. Tapi di sini ternyata betul-betul di luar ekspektasi semua orang, dalam arti termasuk para murid gitu ya. Oh iya, ini Yesus nggak datang seperti Mesias politik nih. Ya gagal dong, salah dong. Gitu. Sementara bagiku sih wajar sih gitu. Keinginan mereka sangat kuat gitu tentang Yesus yang harusnya gitu menurut pemikiran mereka. Ya benar Kak. Makanya dalam ayat 25 seperti luapan apa ya? Ya luapan emosi ya. Emosi bukan marah gitu ya. Artinya apa yang dirasakan oleh Yesus terkait dengan kelakuan murid-muridnya gitu, pemikiran murid-muridnya selama ini mereka bersama-sama dengan Yesus, melihat Yesus, lalu hasilnya bagaimana gitu. Sampai saat itu, sampai dia bangkit pun, sampai banyak orang yang sudah ngomongin tentang kebangkitannya pun, mereka masih ragu. Iya, tapi sih wajar sih ya. Semisal gini nih, Bapak Ibu tiba-tiba mendengar berita nih, Bu Deta lari ke rumah Bapak Ibu. Jangan Bu Deta mah pasti lumayan dipercaya. Enggak. Misalnya siapa? Anak remaja biasanya datang ke tempat Bapak Ibu. Bapak, Ibu, semua yang ada di sini gitu ya. Itu Tuhan Yesus turun di lapangan. Ayo cepet datang pakai baju yang rapi. Iya.
Bapak Ibu percaya nggak? Sulit ya. Saya juga dengar gitu, mas. Saya pikir mah ini anak remaja lagi drama, lagi ngeprank atau mereka gila kira saya. Ya kan, saya kan berpikir seperti apa yang biasa kan. Jadi ini peristiwa yang mengejutkan banget sih, Kak. Iya, memang mengejutkan sih, dan bagiku menjadi sesuatu yang menjadi refleksi kita bersama. Kadang-kadang saya kadang-kadang menempati sebagai posisi para murid saat itu, bahwa kita di dalam rencana Allah, kita tidak melihat apa yang Yesus lihat gitu. Ya. Tapi kita melihat apa yang cuma kita lihat gitu. Pertanyaannya kan kok bisa begitu ya? Jangan-jangan kita tidak terlalu betul memahami siapa Tuhan kita, gimana kasihnya gitu loh. Ya. Kadang saya ngerasa, saya ini kadang-kadang jadi ngerasa kayak orang bodoh dan lamban hatinya gitu. Kita membuat Yesus sendiri sesuai dengan kemauan kita. Jadi kadang kita menyembah Yesus yang kita buat sendiri gitu. Dalam bayangan kita harus seperti ini gitu. Yang sesuai harapan kita gitu ya. Iya. Nah itu yang bisa kira-kira digambarkan ya. Apa sih yang dirasakan para murid pada saat itu? Makanya Yesus sampai bilang betapa lambannya hatimu. Kalau kita lihat langsung nih Kak, ke ayat 28. Coba mungkin akan semakin jelas. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Yesus ditahan nih sama para murid. Dua orang murid ini. Dan yang unik ya, Yesus seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Jadi aku ngebayangin ya kayak udah mau deket rumah gitu, terus Tuhan Yesus tuh kayak masih berjalan aja nunggu dipanggil gitu tuh. Terus tiba-tiba benar mereka manggil, tinggallah bersama-sama dengan kami gitu. Oh iya, berarti mereka jalan seharian lebih ya? Iya ya, ini sudah menjelang malam ya. Sudah menjelang malam. Tapi kan nggak jelas juga Kak di awal ininya, keterangan waktunya. Iya, jadi maksudnya tafsiran yang matahari terbit tadi jelas nggak mungkin gitu ya. Matahari mau terbenam gitu. Iya. Gitu. Dan ayat 30 semakin menjelaskan bahwa mereka semakin akrab nih dengan Yesus. Mereka duduk makan, lalu Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Nah, poin yang menarik selanjutnya ada di ayat 31. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Ya. Ketika Yesus memecah-mecahkan roti. Tapi coba ya Kak. Kan mereka nggak ikut nih dua orang ini. Kan yang ikut dalam perjamuan malam itu kan yang 12 orang murid tuh. Mereka berdua berarti nggak ada di situ. Tetapi ketika Yesus memecah-mecahkan roti, membagikan kepada mereka, kok mereka bisa langsung ngeh ya? Oh itu Yesus gitu. Karena yang kita tahu bahwa perjamuan malam itu cuma perjamuan malam terakhir. Sebenarnya banyak ya perjamuan-perjamuan lain ya yang nggak dicatat. Kan? Yesus kan 3 tahun pelayanan. Masa perjamuannya cuma dalam 3 tahun sekali? Oh mungkin mereka juga mengingat ketika Yesus memecahkan roti untuk 5.000 orang. Banyak hal sih memang. Tapi iya ya. Peristiwa. Saya ini baru kepikiran ya. Jikalau mereka bukan lingkaran satu dalam, kapan mereka mengalami perjamuan kudus bersama Tuhan itu? Menarik itu, pertanyaan menarik. Iya, baru sadar saya. Ya, makasih Bu Deta. Yang tadi tidak dicatat itu. Mungkin mereka ada di dalam situ tapi nggak masuk dalam Injil. Oh iya, betul. Karena kan memang mereka langsung ngeh gitu bahwa itu Yesus. Tapi yang mungkin bisa diperhatikan di sini
karena kebiasaan atau karena selubung itu sudah terbuka karena sesuatu hal. Jadi mereka ngeh bahwa itu Yesus murni karena kebiasaan memecahkan roti itu aja atau karena ada yang terjadi gitu loh Kak. Yang supranatural mungkin kita nggak ngerti. Dan memang setelah itu dia lenyap itu ya dari tengah-tengah mereka ya. Langsung hilang gitu loh. Dan gak dijelasin lagi kemana Yesus setelah ini. Menarik. Ya kita lanjut aja kali Bu Deta ya. Yo, biar makin jelas. Supaya makin jelas. Nah dulu 32. 32 ya. Ayo Kak, baca Kak. 35 sekalian Kak. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Begitu mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Ya saya sih melihatnya mungkin mereka baru disadarkan dengan segala pengalaman yang mereka punya begitu. Atau mungkin murid ini yang belum kena marah sama Tuhan Yesus kali ya. Jadi dia pas pertama kali Tuhan Yesus marahin mereka tidak ngeh dulu nih. Kayaknya mungkin aja dong. Kalau misalnya Tuhan Yesus sering ngomelin muridnya kan, oh nih omelan guru saya nih. Kira-kira gitu kan. Kas ceritanya. Iya kan. Ya. Makanya kan kata Bu Deta kan langsung bangunlah mereka. Beneran nih. Kira-kira gitu. Bangun di sini nih bukan bangun melek dari tidur ya, tapi bangun bangkit dari bangku gitu. Langsung dengan semangat 45 gitu. Semangatnya kayak keisi sampai penuh gitu loh setelah melihat itu. Langsung jalan lagi ke Yerusalem untuk memberitakan apa yang mereka alami. Wow. Tapi Kak juga ya artinya. Bisa jadi ya. Kalau tadi di awal kita bahas tentang psikis, kan Kak Elia sempat bilang tuh orang ini muram karena faktor psikologi mereka yang sedang kacau, kemudian tidak jelas melihat Yesus. Nah, setelah melakukan perjalanan nih sama Yesus sekian lama, akhirnya mereka mendapat sebuah rasa yang berbeda dan jelas rasa itu semakin baik, semakin tenang, semakin damai. Sehingga ketika sampai di tempat di rumah itu, mereka sudah jernih pikirannya. Udah kalem gitu, dari kalut jadi kalem. Jadi mereka bisa melihat bahwa itu Yesus. Nah, ini sih tafsiran lain ya. Kemungkinan. Gimana kalau dengan itu? Kayaknya sih soalnya datanya memang menunjukkan satu dengan keadaan yang muram di ayat 17. Dan yang kedua adalah keadaan di mana mereka mengalami hati yang begitu membara gitu ya. Saat berkobar begitu, hati yang berkobar. Jadi ini kan justru saya melihatnya bahwa pertemuan dengan Tuhan Yesus itu mampu mengubahkan hati yang muram menjadi hati yang bersukacita gitu ya. Setuju. Setidaknya bukan sekadar berkobar untuk marah, tapi berkobar untuk bukan juga untuk senang begitu ya. Tetapi jauh lebih di atas itu adalah berkobar itu semangat untuk bagaimana kita ingin merayakan kehidupan di dalam segala mungkin amarah, mungkin juga kesukacitaan. Kenapa? Karena kalau kita ditegur, hati kita kan berkobar marah gitu. Antara orang tua dengan anak misalnya begitu ya, antara yang lebih tua dengan yang lebih muda,
sahabat dengan sahabat yang lain. Mm-mm. Ketika ditegur, hai kamu yang orang bodoh, lamban hatimu. Itu kan membuat hati berkobar begitu ya. Tapi justru ternyata berkobar ke arah yang lebih baik. Saya sih merasanya begitu. Ya. Sehingga kedatangan Yesus memberikan hal yang positif, itu sih komentar saya. Menarik juga ya. Itu juga. Gimana kalau menurut Bu Deta? Ya, yang tadi ku jelaskan, ya perjalanan itu bukan perjalanan kosong. Artinya perjalanan yang memang entah sudah dibuat sebuah skenario, karena kita lihat tadi ada kata seolah-olah, lalu tiba-tiba Yesus datang. Mungkin untuk mengubahkan pemahaman para murid yang keliru, mungkin juga untuk kalau awal tuh dipantulkan atau bukan memantulkan ya, memantik semangat para murid yang sudah down ketika melihat Yesus seperti itu, kemudian dia membuat sebuah peristiwa yang kemudian memantik semangat ini akan timbul lagi, bahkan berkobar-kobar, kata Kelia. Kalau kita bisa, sekarang kita tutup ya Kak nih, refleksi. Oke. Menarik. Karena kita udah masuk refleksi nih. Kalau refleksi dari KL apa deh KL? Ntar bisa aku tutup sekalian. Kalau saya sih melihatnya bahwa dari ayat ke-13 begitu ya, di dalam segala perjalanan mereka yang muram, mungkin mereka berusaha untuk menjauhi Yerusalem ke Emmaus gitu yang tadi dibilang Bu Deta pulang kampung. Justru ternyata pertemuan dengan Yesus yang mungkin mereka nggak mau lagi bertemu dengan hal, atau kira-kira udahlah males lah aku urusan dengan kota Yerusalem, karena aku ingat Yerusalem, aku ingat guruku gitu ya, aku nggak mau lagi lah. Tapi justru ternyata dengan kedatangan Yesus di mata mereka, justru ini menggerakkan hati mereka untuk menghadapi masa lalu mereka gitu ya. Yerusalem kan sudah menjadi masa lalu mereka gitu bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi mereka bersemangat untuk kembali begitu. Nah, refleksinya adalah banyak hal di dalam kehidupan kita yang membuat kita menjauh dari pengalaman masa lalu atau hal-hal yang sifatnya memuakkan hati dan batin kita gitu ya. Itu sih yang kurasa nanti mungkin Bu Deta punya refleksi lain. Nah, di dalam hal menjauh itu, di dalam kehendak pribadi untuk menjauh, justru ternyata Yesus menguatkan. Ini sama kayak konteks corona gitu ya. Oh, kita takut sana sini gitu ya. Tapi kira-kira dalam ketakutan kita, Yesus datang. Woi bangun. Sadar. Kerja. Kira-kira gitu. Ya. Ada Tuhan Yesus gitu. Itu sih yang saya pahami gitu. Maksudnya dalam arti bukan saya melawan pemerintah untuk tidak di rumah saja, bukan itu. Tapi mencobalah untuk semangat daripada putus harapan. Nah, begitu. Ya. Oke Kak, makasih Kak. Menarik sekali. Kalau Bu Deta gimana? Kalau dari aku melihat bahwa memang peristiwa ini sangat relevan dengan kehidupan manusia dalam berelasi dengan Allah. Manusia yang selalu mengandalkan pikirannya. Sebenarnya mengandalkan pikiran itu tidak selamanya negatif ya. Tapi ketika itu menjadi dominan dan mengalahkan bagaimana kita berpengharapan kepada Allah, mendengar suara Allah, itu akan menjadi buruk gitu. Dan seringkali memang pikiran-pikiran kita mendominasi cara kita melihat Allah. Ketika yang tadi kita sudah bahas, ketika kita maunya A, Yesus tidak kasih A, maka kita akan menjadi orang yang bersungut-sungut mungkin, atau justru ngomel-ngomel, kecewa. Tetapi kita nggak sadar gitu bahwa kita ini sedang ada di dalam perjalanan bersama dengan Allah. Kita ini kayak dari Emmaus dari Yerusalem mau ke Emmaus gitu bersama dengan Yesus. Tapi seringkali kita melihat Yesus sebagai orang asing yang kita nggak anggap. Kita nggak bisa melihat dia, nggak bisa melihat jalannya yang unik, nggak bisa melihat rencana-rencananya bagi kita. Yang kita tahu, apa yang saya mau harus terjadi. Nah, mungkin kita bisa berefleksi bersama.
bagaimana perjalanan kehidupan kita bersama Allah saat ini? Apakah kita seringkali jatuh di dalam pemahaman-pemahaman kita sendiri dan akhirnya pusing di dalamnya, muter-muter, dan lupa akan Allah yang berjalan bersama dengan kita? Atau mari kita mau sama-sama sekarang belajar setiap apapun yang kita hadapi, pergumulan-pergumulan yang kita rasakan, kita mau cari apa sebenarnya yang Allah mau tunjukkan kepada kita. Dan kita nggak pernah mau lupa bahwa kita nggak pernah berjalan sendiri gitu. Kita selalu bersama-sama dengan Dia yang ada di samping kita. Itu dari saya dan Kak Elia, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh silahkan kalau mau ada pertanyaan silahkan boleh dicatat lalu ditanyakan ke saya. Dan mari Bapak Ibu juga berefleksi dari apa yang sudah kita bahas. Terima kasih Kak Elia sudah bersama-sama dengan biarlah ini saya tidak berhenti pada pemahaman-pemahaman. Terima kasih tapi juga dapat diskusi yang menarik. Jangan kapok untuk diajak lagi. Nanti karena kayaknya kita masih lama nih di rumah, jadi pasti di PA-PA selanjutnya saya juga akan mengundang beberapa teman calon pendeta yang bisa saya ajak diskusi begitu untuk menemani saya membahas bagian-bagian dari Alkitab untuk pemahaman Alkitab kita. Kayaknya ada yang mau disampaikan? Tidak, itu saja. Saya juga berterima kasih sudah diundang untuk berdiskusi bersama dengan Bu Deta nih untuk juga sama-sama menolong teman-teman Kutuarjo. Kita sama-sama berdiskusi. Mungkin kalau ada pertanyaan atau ada hal yang menarik, nanti mungkin Bu Deta bisa japri ke saya. Biasanya juga bisa tahu gitu apa yang jadi hal yang kuat bagi saya juga. Betul. Ya Bapak Ibu, saya dan Kak Elia akan menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin akan masuk nanti. Nanti kami akan diskusi lagi untuk menjawab itu. Jadi silahkan personal kontak ke saya di WhatsApp. Oke, kita akan tutup dalam doa pemahaman kita pada minggu ini. Dengan kasih saya mempersilahkan Kak Elia untuk menutup dalam doa. Oh iya, terima kasih Bu Deta. Yuk mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam segala keterbatasan kami, di dalam segala kelemahan kami untuk memahami Tuhan, di dalam segala keluasan-Mu, di dalam segala begitu indahnya diri-Mu ya Tuhan yang tidak bisa kami batasi dengan pikiran kami. Kami mengucap syukur bahwa kami telah hidup, telah selamat oleh karena kasih-Mu. Dan melalui jaminan keselamatan-Mu ya Tuhan yang kami pegang saat ini. Biarlah kami juga dapat berjalan bersama dengan Tuhan dan juga menjadi sadar bahwa Tuhan selalu ada di samping kami. Ketika di dalam segala keterbatasan kami, mungkin dalam duka, mungkin dalam pencobaan, atau mungkin kami terjebak pada yang jahat, tolonglah kami ya Tuhan, agar biarlah kami mampu melihat Tuhan di dalam perjalanan ini, hingga kami dapat sama-sama dikuatkan, kami dapat sama-sama dihibur. Jikalau Tuhan berkenan, kami dapat diberikan jalan keluar dari kenyataan yang pahit itu. Namun kami percaya Tuhan bahwa sebagaimana perjalanan para murid di Emmaus yang berakhir dengan semangat dan sukacita pun kami mengharapkannya demikian ketika kami hidup dan menggantungkan diri kami di dalam Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan bahwa kehidupan kami yang terpenting bukanlah hari ini ataupun besok ataupun hari kemarin. Tapi bagaimana ketika kami lahir, tumbuh, besar, bahkan ada yang menikah juga, atau juga akhirnya memiliki usaha, memiliki keluarga yang masih hidup sampai saat ini, hingga akhir hayat kami menjelang dan juga kami dapat bertemu dengan Tuhan Yesus. Biarlah dalam proses kehidupan yang panjang ini, kami dapat menemui Tuhan dan kami dapat bercakap-cakap dengan hati yang gembira. Kami mau sekali untuk bertemu dengan Tuhan di akhir kehidupan kami, hingga kami pun juga menjadi semangat sebagaimana para murid saat itu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan diri kami yang terbatas ini
Biarlah Tuhan sendiri yang Maha Kuasa memberikan pengertian atas kami masing-masing pribadi yang mendengarkan doa dan pemahaman Alkitab ini. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami menyerahkan kehidupan kami. Amin.